Engkau orang yang Tuhan perhitungkan. Amin. Engkau orang yang Tuhan siapkan. Tidak pernah engkau bayangkan apa yang akan terjadi 10-15 tahun ke depan. Kakak punya banyak anak-anak rohani yang hari-hari ini mereka sudah menjadi orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Tapi hati mereka terus terbakar untuk terus jadi berkat buat generasi. Mereka tetap rindu untuk terus jadi dampak di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya dengar baik. Kalau Tuhan bilang anak muda kuat dengan firman, itu sebabnya jangan mau ditipu oleh dunia ini. Lu orang kuat dengan firman kok. Kalau engkau baca firman, ini kitab Yoel, kalau kalian baca dari Yoel pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, kalian akan menemukan firman Tuhan bilang gini, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada orang-orang muda. Mereka akan bermimpi, bernubuat, berkata-kata. Generasi ini yang Tuhan mau pakai. Orang di luar sana boleh bilang begini, siapa dia, masih muda, udah nggak usah pedulikan dia nggak ada apa-apanya. Siapa yang bilang? Waktunya generasi muda bangkit menyatakan kasih kemuliaan Tuhan. Amin. Dan dengar baik, ini waktunya. Coba buka di dalam Yoel pasal 2, Yoel 2 ayat 1 dan 2. Ini poin pentingnya untuk kalian renungkan sama-sama malam ini. Dikatakan apa? Tiuplah sangkakala di Sion, berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah tiba. Lanjut. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung, terbentak suatu bangsa yang banyak dan kuat. Siapa itu? Kalian generasi yang dinantikan. Amin. Dikatakan apa lagi? Dikatakan yang serupa itu, dengar, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Kalianlah orang yang dinantikan. Amin. Kalau generasi ini bangkit, yang pertama iblis gemetar menghadapi generasi ini. Waktu kalian bangkit, maka bergemuruhlah dunia ini. Kenapa? Karena ada orang-orang yang militan, yang hatinya terbakar untuk beri dampak bagi anak muda yang lain. Mereka kuat dengan firman. Mereka bukan orang-orang yang mudah dibohongi, tapi mereka orang-orang yang berkata, Tuhan beserta denganku. Amin. Yang setuju bilang amin. Ayo tunjukkan betapa kalian berharga di mata Tuhan. Betapa kalian berharga di mata Tuhan. Tuhan menantikan kalian. Saya berdiri tempat ini, saya menantang kalian. Ayo buat sesuatu di Sewan ini. Buat pergerakan di Sewan ini. Tahun depan saya akan ajak teman-teman anak-anak boom bengkel orang-orang muda itu. Bukan hanya merasa dirinya sendiri yang gagah di Sewan ini, enggak. Kita akan merangkul anak muda yang lain di gereja di sekelilingnya. Supaya kita bersatu sama-sama. Kita jadi berkat buat Sewan. Kita jadi berkat buat Tangerang. Kita jadi berkat buat Indonesia. Kita jadi berkat buat dunia ini. Amin. Semangat kayo tidak akan pernah pudar. Kenapa? Saya bilang sama Tuhan, sampai Tuhan panggil, saya harus ada tetap di generasi ini. Saya harus melihat mereka lahir menjadi orang-orang yang berdampak, yang buat sebuah keputusan di depan dengan langkah-langkah yang besar. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Nggak ada yang mustahil. Saya kasih tahu. Orang, sekali lagi saya ulang-ulang, nggak usah ambil contoh dari luar. Orang yang berdiri di depan kalian, orang yang mungkin nggak punya mimpi apa-apa. Kenapa? Tadi saya sudah katakan keluarga yang broken home. Bagaimana punya mimpi? Datang dari Ambon sampai sini kaget, kota besar, segala macam, ijazah yang orang punya ijazah yang tinggi-tinggi. Ini siapa saya? Seringkali kita begitu kan? Udah di Sewan nih. Ampun, di Sewan udah kampung. Aduh udahlah, jadi bantu mama kalau bapaknya tukang becak. Ya paling tinggi bantu jadi tukang becak juga. Hei, berhenti. Lu bisa jadi yang lebih besar yang Tuhan mau dalam hidup ini. Amin. Waktu Tuhan tanya kepada Yohanes,
Gitu loh. Kamu punya apa? Dulu kayaknya saya nggak tahu. Saya bilang begini, aduh ijazah aja nggak punya Tuhan. Bagaimana saya mau bersaing di kota Jakarta? Tamatan saya itu SMP. Nggak ada yang percaya. Percaya? Siapa yang percaya? Sekalipun akhirnya kuliah juga. Tapi tetap putus di jalan. Tapi yang pasti bahwa orang yang mungkin punya tamatan, saya nggak tahu. Saudara sekarang ini apakah masih sekolah atau udah putus di tengah jalan, saya nggak tahu. Tapi malam ini saya mau tantang kalian. Ketika Tuhan tanya saya mungkin bisa menjelaskan secara masuk akal. Nggak punya ijazah mau ngapain? Tapi saya kasih tahu buat kalian. Di saat mungkin kayo malu, di saat ketika kayo mungkin nggak menyadari apa yang sedang Tuhan buat dalam hidup kayo, ditanya ulang. Ingat nggak kisah Musa? Perhatikan. Ingat nggak kisah Musa? Musa waktu ditanya Tuhan untuk bawa keluar bangsa Israel, Tuhan bilang begini, Musa, apa yang ada padamu? Saya nggak suruh jawab. Waktu Tuhan nanya Musa, Musa mungkin bilang, Tuhan saya nggak pandai, saya nggak pintar. Enggak, yang Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Generasi yang dinantikan, dengar baik. Mungkin engkau bilang, Tuhan saya nggak punya apa-apa. Saya dari keluarga yang biasa-biasa saja. Saya nggak bisa, orang tua saya miskin. Saya nggak punya apa-apa. Saya jadi jemaat biasa saja. Saya jadi orang yang biasa-biasa saja. Mungkin itu yang sedang kau ucapkan. Tapi dengar baik. Waktu Tuhan tanya ulang ke Musa, baru Tuhan tanya apa yang ada padamu. Lalu Musa berkata, yang punya hanya tongkat. Emang mau ngapain dengan tongkat ini? Kira-kira seperti itu, anak muda. Tapi bagi Tuhan, yang di tangan itu sangat spesial. Dengan tongkat itu, Tuhan buat mujizat, betul? Dengan tongkat itu, Musa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan tongkat itu pula, Musa membelah laut. Musa buat mujizat banyak hal. Karena Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Lalu si Ambon Itang pun diam. Waktu Tuhan tanya, saya jawab yang asal saya jawab. Tapi ketika pertanyaan itu diulang, lalu kayo berkata, Tuhan, yang saya punya hanya suara yang baik untuk penyanyi. Cile. Saya yakin Tuhan sudah tahu, tapi dia senyum dulu lihat Nyong Ambon ini. Kira-kira betul apa tidak? Waktu saya bilang, saya punya suara yang baik untuk nyanyi. Lalu Tuhan bilang gini, maukah kau kasih suara itu buatku? Wah, sempatan. Ijazah nggak punya. Wah, suara. Saya bilang, Tuhan, ini suaraku buat engkau. Dengan suara itu, kayo bisa pergi kemana saja.